Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan sistem kontrol dengan cara blok diagram. Apa itu blok diagram? Dalam suatu sistem kontrol, diagram blok ini menyajikan suatu gambar gitu, dalam bentuk blok-blok atau kotak-kotak yang mewakili tiap komponen pada sistem tersebut beserta aliran sinyalnya. Jadi diagram blok ini menginformasikan hubungan-hubungan dari komponen-komponen fisiknya gitu ya. Dan nanti kita bisa melihat aliran-aliran sinyalnya dari tiap komponen ini, dan kita juga bisa melihat perilaku dari sistem fisik ini. Dan dari blok diagram ini kita bisa juga menghitung fungsi alih sistem, yaitu Laplace dari output per input. Karena biasanya kotak-kotak tiap komponen ini atau blok-blok sistem ini digambarkan dalam domain S atau dalam transformasi Laplace. Berikut contoh dari diagram blok dari vehicle speed control. Di sini adalah kontrol kecepatan, di mana ini outputnya adalah kecepatan vehicle-nya, dan inputnya ini ada referensi sinyalnya. Nah, ini ada di dalam speed control ini, misalnya di sini ada speed controllernya, gitu ya, di sini dalam domain S semuanya. Kemudian di dalam vehicle ini, misalnya di sini ada komponen untuk controller torsi dan power amplifier, gitu ya. Kemudian di sini ada di bagian motornya ada arus armatur, kemudian di sini ada juga aerodinamik dari duct torsinya, kemudian ada friction torsi, dan ini ada sensor untuk mengukur kecepatannya, yaitu speed sensor sensitivity, dan juga di sini ada juga sensor untuk mengukur arus atau kendaraan. Ini contoh dari pemodelan diagram blok, di mana nanti dari blok diagram ini bisa kita reduksi atau bisa kita sederhanakan menjadi sebuah fungsi alih, output per input. Nah, untuk dalam blok diagram ini terdapat komponen-komponen yang seperti yang tadi ya, ada sinyal yang digambarkan dengan garis panah gitu ya. Kemudian ada sistemnya itu sendiri digambarkan dalam bentuk kotak, di mana di dalamnya ini ada persamaan sistemnya dalam domain S. Kemudian ada summing junction di sini, bisa plus atau minus, dan ada pit point, ini ada percabangan gitu. Nah, ini adalah komponen-komponen untuk menggambarkan blok diagram. Nah, selanjutnya di dalam blok diagram ini ada hubungan-hubungan antar sistemnya atau subsistemnya. Pertama ada bentuk cascade atau seri ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini ada G1, G2, G3, G4, hubungannya ini seri atau cascade. Misalnya di sini ada sinyal E1 masuk, keluar dari G1 ada sinyal E2, keluar dari G2 ada sinyal E3, dan seterusnya sampai di sini ada sistem G4 keluar E5, yaitu berarti output akhirnya adalah E5, inputnya adalah E1. Jadi kalau kita ingin menghitung fungsi alihnya, yaitu output per input, E5 per E1, untuk bentuk cascade ini, kita tinggal mengalihkan semua komponen di sini, yaitu G1 kali G2 kali G3 kali G4. Ya, misalnya output per input E5 per E1, yaitu G1 kali G2 kali G3 kali G4. Nah, begitupun misalnya di E3 per E1, kalau E3 per E1 berarti G1 kali G2. Nah, misalnya di sini ada contoh diagram blok bentuk cascade. Misalnya ada sinyal inputnya E1,
sinyal inputnya E2, di sini ada sistemnya ada G1 dan ada G2. Nah, ini aliran sinyalnya forward ya dari input menuju output. Nah, bagaimana fungsi alih dari diagram blok ini? Untuk mencari fungsi alih berarti kan output per input, yaitu E2 per E1 sama dengan G1 kali G2. Misal, diketahui G1-nya misal adalah 1 per S. Misal, persamaan dari G2-nya adalah 1 per S plus 5. Maka, fungsi alihnya E2 per S1 adalah G1 kali G2, yaitu 1 per S dikali 1 per S plus 5, yaitu 1 per S plus 5. Ini adalah fungsi alih dari blok diagram ini, bentuk seri, tinggal kita kalikan. Nah, selanjutnya ada bentuk paralel. Nah, bentuk paralel itu seperti apa? Nah, ini misalnya ada sinyal input, kemudian ini ada sistem-sistemnya. Misalnya di sini ada 3, ada G1, G2, G3. Nah, ini aliran sinyalnya forward, masuk ke summing junction. Nah, di sini adalah outputnya, CS. Dia bisa plus, bisa minus, tergantung dari persamaan sistemnya, plus, minus. Maka, untuk mencari outputnya itu adalah tinggal kita jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan tanda pada summing junction ini. Gitu ya. Jadi, untuk CS-nya adalah G1 tambah atau kurang G2 tambah atau kurang G3 dikali input. Gitu ya. Seperti ini adalah penyederhanaan dari blok diagram bentuk paralel ini. Nah, misal ada sebuah sistem ini dengan inputan R, outputan C, ada sistem G1 dan G2. Kita lihat forward, yang G2 juga forward, berarti dia bentuknya paralel ya, masuk ke summing junction, yang satu plus dan yang G2 in. Maka fungsi alihnya atau transfer functionnya output per input itu adalah G1-nya plus ya, G2-nya min G2. Misal diketahui persamaan sistem dari G1-nya adalah sama misalnya 1 per S, yang G2-nya 1 per S plus 5. Maka CS per RS-nya adalah G1 min G2. 1 per S dikurangi 1 per S plus 5. Dimana kalau kita samakan penyebutnya, ini menjadi S dikali S plus 5. S kali S plus 5 dibagi S adalah S plus 5. Ini diselesaikan dengan pecahan biasa ya. S dikali S plus 5 dibagi S plus 5 dikali 1 adalah S. Ini habis ya. Maka fungsi alihnya adalah menjadi 5 per S kali S plus 5. Ini adalah fungsi alih dari sistem ini, di mana G1-nya adalah 1 per S, dan G2-nya adalah 1 per S plus 5. Ini adalah fungsi alihnya.
Dan yang ketiga itu ada bentuk feedback gitu ya, umpan balik. Contohnya seperti ini. Ini ada input, ada misalnya ada controller, ada plan, ada output. Nah, feedback nih ada arus balik gitu ya. Ini masuk ke sini. Ini adalah bedanya dengan paralel, kan kalau paralel tadi semuanya forward gitu ya sinyalnya. Sementara kalau feedback ini adalah backward ya, atau mengukur dari output menuju ke bagian input sini. Nah, contohnya misalnya ini ada input R masuk ke summing junction plus gitu ya. Kemudian ini ada sistem G, ini outputnya C, kita feedbackkan gitu ya dengan sebuah sistem H. Ini minus gitu ya. Nah, bagaimana fungsi alihnya C per R-nya dari sistem ini? C per R-nya untuk feedback seperti ini adalah G per 1 plus GH. G per 1 plus GH, tergantung dari sini ya. Kalau ininya minus, maka yang di bawahnya plus. Kalau ininya plus, maka yang di bawah sini adalah minus. Gitu ya. Jadi ini G per 1 plus G dikali H. Dari mana kita dapatkan rumus feedback ini? Ini adalah caranya. Mari kita uraikan. Pertama ada sistemnya G, H, inputnya R, outputnya C. Misal kita buat variabel di sini ya, di bagian feedbacknya kita buat variabel B gitu ya. Di bagian sini ya, setelah summing junction atau error detector yang misalnya ini bisa disebut juga error detector, kita berikan sinyal E gitu ya. Maka kita hitung E di sini. E ya. E itu adalah berarti R ya, plus dikurangi B ya, ini karena minus. R dikurangi B. Nah, sinyal E ya. Kemudian ada juga C. Kalau C ini apa? C ini adalah E dikali G, karena ini kan cascade ya. Sorry. Sinyal error dikali G. Lalu ada apa lagi di sini? Ada B ya. B itu adalah C dikali H. Maka kita substitusikan persamaan-persamaan ini. Misalnya persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Pertama, kita substitusikan persamaan 1 ke 2. Jadi kita ganti error ini ke menjadi persamaan 1 ini. Maka CS sama dengan E kan, ES dikali GS. Nah, E-nya kita ganti dengan persamaan 1, yaitu RS min BS dikali GS. Nah, kemudian di sini ada unsur B-nya. B-nya kita substitusikan 3 ya. Misalnya ini 4. Selanjutnya substitusi 3 ke 4. Yaitu CS sama dengan RS min B. Nah, B-nya kita ganti dengan CSHS. Dikali GS. Maka
samaannya menjadi RS kali GS, kita kalikan gitu ya, min CS HS kali GS. Nah, lalu kita pindahkan yang ada unsur C-nya ke sini. Maka di sini CS, ini pindah dari min menjadi plus, ya pindah ruas. CS, HS, GS, sama dengan RS kali GS. Nah, di sini kita ingin mencari fungsi alih kan? Fungsi alih dari output per input dari CS per RS. Maka, kita rubah bentuk ini menjadi sebuah fungsi alih. Kita keluarkan di sini CS-nya. Ini kali 1 ya, 1 dikali CS, ditambah, ini keluarkan C-nya menjadi HG atau GS. HS-nya saya tulisnya GH. Sama dengan RS GS. Maka di sini sudah kita bisa buat fungsi alihnya, yaitu C per R. Maka fungsi alihnya CS per RS adalah yang atas adalah G per 1 plus GH ya. Kalau kita kali silang kan G dikali R menjadi yang ini ya. Kemudian S kali 1 plus GH. Nah, jadi kalau ada sebuah feedback seperti ini, maka rumusnya adalah, untuk mencari fungsi alihnya, adalah G per 1 plus, kalau ininya minus gitu ya, kalau ininya plus kebalikannya jadi minus, jadi G per 1 plus GH. Nah, itu adalah fungsi alih dari bentuk feedback, blok diagram feedback. Jadi ini ya kesimpulannya, untuk yang tadi ada feedback positif. Kalau feedback positif itu nanti hasilnya jadi negatif ini ya. Kalau feedback negatif ini positif. Di dalam memodelkan sebuah sistem kontrol dalam blok diagram, tentunya akan terdiri dari banyak komponen-komponen pembentuk sistem itu. Nah, untuk menyederhanakan blok diagram tersebut menjadi sebuah fungsi alih, di sini terdapat beberapa aturan yang dapat kita gunakan untuk mempermudah penyederhanaan atau reduksi diagram blok. Yang pertama, misalnya seperti ini. Ini adalah diagram blok asal. Ini kita bisa pindahkan sinyal titik di sini melewati G. Jika kita akan melewati G ke sebelah kanan gitu ya, maka sinyal S1 yang bawah ini harus kita kalikan dengan 1 per G. Dan kebalikannya, jika kita ingin memindahkan titik di sini ke sebelah kiri titik G ini, maka sinyal E2 ini kita kalikan dengan G. Jadi jika melewatinya ke sebelah kanan, maka kita kalikan dengan 1 per G. Jika kita melewatinya ke sebelah kiri, maka kita kalikan dengan G dari sinyal yang kita pindahkan tersebut. Nah, kemudian jika di sini terdapat summing junction, gitu ya, kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, maka kita kalikan dengan G. Tapi jika summing junction-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, maka kita kalikan dengan 1 per G gitu ya. Dan ini untuk feedback yang seperti yang sudah tadi kita bahas, yaitu fungsi alih dari feedback itu adalah G per 1 plus GH untuk feedback negatif atau G per 1 min GH untuk feedback positif. Nah, ada aturan lain seperti ini misalnya, G-nya akan kita pindahkan ke sebelum peak point ini, maka yang ini kita kalikan
seper G. Dan jika blok G ini kita pindahkan ke masing-masing cabang di sini, maka di sini ya, semuanya dikalikan G. Ini adalah aturan-aturan dari penyederhanaan atau reduksi diagram blok. Untuk memahami bagaimana reduksi blok diagram, di sini ada contoh sebuah blok diagram. Ada G1, G2, G3, kemudian ada feedbacknya yaitu H1, H2, dan unitive feedback. Inputnya R, outputnya C. Ya, pada contoh ini terdapat 3 buah loop. Yang pertama G1, G2, H1 ini adalah loop pertama. Kemudian ada loop kedua, ada G2, G3, dan H2. Dan loop ketiga adalah ini G1, G2, G3, dan unitive feedback. Langkah pertama adalah kita pindahkan dulu feedback H2 ini melewati G1 menjadi seperti ini. Karena melewati ke sebelah kiri, kita bagi G1. Sekarang loop pertama ini sudah bisa kita sederhanakan gitu dengan menggunakan formula feedback, yaitu adalah G1 G2 per 1, di sini adalah feedback positif, maka di sini menjadi min G1 G2 dikali feedbacknya adalah H1. Nah, maka loop pertama ini sudah kita sederhanakan jadi satu blok komponen G1 G2 per 1 min G1 G2 H1. Nah, ini tadi sudah kita sederhanakan. Langkah selanjutnya kita bisa menyederhanakan loop yang ini. Loop yang kedua. Nah, loop yang kedua ini bisa kita sederhanakan, hasilnya menjadi seperti ini. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Mari kita uraikan. Ini sama ya menggunakan rumus feedback gitu ya. Bentuk feedback pada penyederhanaan diagram blok, yaitu ini ya, komponen 1 dikali komponen 2 ini per 1, karena ini feedback negatif, berarti per 1 plus feedbacknya itu H2G1 ya. Jadi seperti ini, G1 G2 per 1 min G1 G2 H1 yang ini dikali G3 per 1, karena ini feedback negatif maka ini menjadi plus G1 G2 ini G1 G2 per 1 min G1 G2 H1 dikali G3 dikali feedbacknya ini, yaitu H2 per G1. Nah, ini kita uraikan menggunakan persamaan biasa, pecahan biasa gitu, samakan penyebutnya, kalikan, kurangkan, tambahkan gitu ya. Kita coba uraikan, ini menjadi G1, G2, G3 per 1 min G1, G2, H1 per yang bawah ini 1 plus G1, G2, G3, H2 ya, yang bagian pembilangnya kita kalikan per ini 1, sebenarnya kita kalikan 1 min G1, G2, H1 dikali G1. Ini menjadi G1, G2, G3 per 1 min G1, G2, H1 per, dan ini kita samakan penyebutnya menjadi 1
1 min G1 G2 H1 G1 plus G1 G2 G3 H2 per 1 min G1 G2 H1 kali, nah ini ada di bagian sini ada unsur G1, di sini ada unsur G1, di sini ada unsur G1, kita coret G1 nya, dan setelah ini kita juga bisa coret ini sehingga menjadi G1 G2 G3 per 1 min G1 G2 H1 plus G2 G3 H2 sehingga menjadi G1 G2 G3 per 1 min G1 G2 H1 plus G2 G3 H2. Dari langkah ketiga ini kita bisa menyederhanakan juga ini loh, unity feedback ya, ini adalah 1. Nah, didapatlah penyederhanaan dengan cara yang tadi, didapatlah seperti ini. Caranya adalah G1 G2 G3 per 1 min G1 G2 H1 plus G2 G3 H2 per 1, karena ini feedback negatif maka di sini menjadi plus G1 G2 G3 atau komponen yang ini 1 min G1 G2 H1 plus G2 G3 H2, karena ini feedbacknya unity feedback atau 1 jadi dikali 1 atau kita tidak usah menulisnya. Sama dengan cara yang tadi, ini 1 ini kita samakan penyebutnya menjadi ini per ini ya, yaitu kita tulis dulu bagian atasnya per 1 min G1 G2 H1 plus G2 G3 H2 ditambah G1 G2 G3 per 1 min G1 G2 H1 plus G2 G3 H2. Nah, ini sama, bisa kita coret. Hasil akhirnya menjadi G1 G2 G3 per 1 min G1 G2 H1 plus G2 G3 H2 plus G1 G2 G3. Jadi fungsi alih sistemnya ini ya, sudah kita sederhanakan menjadi seperti ini. Maka fungsi alih sistemnya ini yang sudah kita tadi uraikan. Itu adalah contoh penyederhanaan diagram blok yang menjadi fungsi alih.